Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk membahas tentang materi matriks. Nah, kali ini kita akan membahas operasi matriks. Itu ada beberapa operasi yang akan kita bahas, yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Kemudian ada perkalian matriks dengan skalar, ada perkalian antar matriks, ada matriks identitas, dan juga transpos matriks. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu syaratnya ukuran matriks atau ordo atau dimensinya harus sama. Ukuran matriks itu tahu kan, misalkan contohnya ini ada matriks 2 kali 3. Nah, ini adalah ukurannya atau ordonya. Jadi ini ukurannya 2 kali 3, yang 2 ini adalah barisnya, yang 3 ini adalah kolomnya, BK ya. Ini baris, ini kolom. Jadi barisnya 2. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini kolomnya, ini yang vertikal ya. Jadi ini kolom 1, ini kolom 2 ya, 31 ini kolom 3. Di matriksnya ditulis ulang di sini, 1 2 3 3 2 1. Nah, jadi tadi ada barisnya 2 1 2 dan kolomnya 3 ya. 1 2 3 kolom. Oke. Jadi syaratnya apa tadi? Kalau ada satu matriks mau dijumlahkan atau dikurangi, ordo atau ukurannya harus sama. Berarti matriks A-nya kalau dia berukuran 2 kali 3, maka kalau akan kita jumlah atau kurangi dengan suatu matriks B, si matriks tersebut juga berukuran 2 kali 3. Nah, ini contohnya matriks B-nya berukuran 2 kali 3 juga. Ini anggotanya adalah 0 1 2 dan 2 1 0. Maka bagaimana menjumlahkannya? Nah, ketika A dijumlahkan dengan B dengan ukuran atau ordo yang sama, maka entry atau elemen matriks yang letaknya bersesuaian bisa langsung kita jumlahkan. Seperti di sini, berarti 1 bersesuaian dengan 0 ini. Ini sama-sama terletak di baris pertama, kolom pertama kan. Nih, jadi 1 tambah 0. Kemudian yang ini 2 berarti akan kita jumlahkan dengan 1. Ini ya. Nah, dan yang 3 kita jumlahkan dengan yang 2. Nah, ini dia penjumlahannya. Jadi ini 1 tambah 0 ini, 2 tambah 1 yang ini, kemudian 3 ditambah 2 yang ini. Nah, ini juga sama untuk yang baris kedua ya. Berarti ini 3 tambah 2, ini dia. Ini 2 ditambah 0. 2 tambah 1 ya, ini, dan 1 ditambah 0 yang ini. Nah, hasilnya ini 1 tambah 0 1, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, kemudian 3 tambah 2 5, 2 tambah 1 3, 1 tambah 0 1. Jadi hasilnya adalah matriks baru. Misalkan matriks C yang ukurannya juga sama, 2 kali 3. Ini kan 2 baris 3 kolom ya. Nah, lanjut, jika kita misalkan tadi penjumlahan, sekarang kita kurangi sama dengan penjumlahan tadi, cuman bedanya di tanda. Berarti ini langsung bisa ya. Ini 1 tambah 0. 1 kurang 0 ya. 1 kurang 0. Terus 2 kurang 1. Terus 3 kurang 2. Yang di bawah berarti 3 kurang 2. 2 kurang 1. Kemudian 1 kurang 0 kan. Oke, berarti hasilnya 1 kurang 0 1. 2 kurang 1 1. 3 kurang 2 1. 3 kurang 2 1. 2 kurang 1 1. 1 kurang 0 1. Hasilnya matriks yang isinya adalah elemen 1. Nah, ukuran matriksnya tetap tadi, misalkan matriks A kurang B itu jadinya matriks D, misalkan tetap ukurannya 2 kali 3. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian. Paham ya yang tadi penjumlahan dan pengurangan? Oke, kita lanjut ke perkalian matriks dengan skalar. Nah, skalar ini adalah bilangan atau angka atau konstanta. Nah, misalkan bilangan skalarnya adalah K, maka jika matriks A-nya yang berukuran M kali N dikalikan dengan K, maka dia akan menghasilkan matriks baru yang setiap elemennya dikalikan dengan bilangan skalar tersebut. Nah, misalkan ini si matriks K-nya adalah 5 dan ada matriks A berukuran 2 kali 2 ini ya. 4 3 0 2. Maka K kali A sama dengan, nah ini dia. Jadi semua elemen dari si A tadi dikalikan dengan si K. Nih, jadi K-nya masuk ke dalam ya. Ini dikalikan semuanya dengan matriks A tadi. Nah, jadi ini K kita kan tadi 5. Berarti 5 kali 4
5 kali 3, 5 kali 0, 5 kali 2. Ini kan masing-masing tadi matriks atau entry dari matriks A ya, di 4, 3, 0, 2. Jadi masing-masingnya dikalikan dengan 5 sikanya tadi. Nah ini hasilnya 20, 15, 0, dan 10. Oke ya, ini kayaknya mudah dimengerti. Nah untuk nomor 3 ini mungkin banyak yang lupa dengan perkalian antar matriks. Kalau perkalian antar matriks ini dia punya syarat. Jadi misalkan matriks A berukuran M kali N, maka matriks B-nya harus ukurannya, kan M kali N tadi, si M ini baris ya, ini N-nya kolom. Nah si B-nya harus sama kolomnya dengan jumlah baris pada matriks B-nya ini. Jadi A-nya M kali N, B-nya P kali Q, maka si N ini harus sama dengan P. Ini dia. Maka perkalian matriks AB dilakukan jika dan hanya jika N-nya sama dengan P. Maka ini harus sama. Baru dia bisa dikalikan. Nah selanjutnya hasil kali A dan B akan berukuran M kali Q. Jadi N dan P-nya akan melebur. Nah, atau dengan kata lain, dua matriks tersebut dapat kita kalikan apabila jumlah kolom dari matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, lebih jelasnya kita lihat di contoh ya. Nah, ini contohnya matriks A 2 kali 2 ukurannya dan matriks B berukuran 2 kali 3. Nah, tadi kan ini baris. Ini kolom ya, jadi barisnya 2, kolomnya 2. Maka dia akan bisa kita kalikan dengan matriks, misalkanlah matriks B yang ukurannya harus jumlah barisnya sama dengan kolom yang matriks pertama tadi. Tadi kan kolomnya 2, berarti si matriks yang dikalikan tadi harus 2 jumlah barisnya. Nah kolomnya terserah. Nanti ini matriks yang berukuran 2 kali 3, ini barisnya 2, kolomnya 3, udah terpenuhi ya. Nah tadi kan A M kali N, B N kali P. Jadi ini harus sama nih. Atau tadi bisa juga P kali Q. Tuh, jadi ini harus sama pokoknya. Harus sama. Ini baris, ini kolom. Ini baris, ini kolom, baris, kolom. Jadi kolom matriks pertama harus sama jumlahnya dengan baris pada matriks kedua. Nah, ini karena B-nya berukuran 2 kali 3 dan si A-nya 2 kali 2. Jadi ini kan udah sama nih. Ini kolomnya 2, barisnya 2 di matriks kedua. Jadi artinya bisa kita kalikan. Lihat ke sini. A kali B, 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 3 ini sama. Jadi kalau sama berarti bisa kita kalikan kan. Nah, cara mengalikannya ini yang banyak keliru di sini. Jadi coba diperhatikan baik-baik. Jadi ini kita kasih garis aja nih masing-masing antar baris dan antar kolom kita sekat-sekat seperti ini agar nggak salah ya dalam mengalihkan, nggak melenceng dia nanti. Nah, ini baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, letaknya di sini. Baris pertama kolom pertama ya. Nah, lihat ya, ini 4 kita kalikan dengan min 1 ditambah dengan 6 kali 0. Ini dia. Oke. Kemudian baris pertama lagi kita kalikan dengan kolom kedua. Letaknya tentu di sini ya. Baris pertama kolom kedua kan ini. Berarti 4 kita kalikan dengan 3. 4 kali 3 ditambah dengan 6 ini kita kalikan dengan 4. Nih. Ini dia. Nah, yang selanjutnya berarti baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga. Ini dia letaknya ya. Berarti 4 kita kalikan dengan 6 dijumlah dengan 6 dikalikan dengan 3. Nah ini dia. Min 3 ya, maaf. Nah ini dia. Nah selanjutnya seperti itu. Mirip caranya. Kalau tadi baris pertama, sekarang baris kedua yang kita kalikan dengan masing-masing kolom. Nah ini berarti 3 kali min 1. 3 kali min 1, 7 kali 0. Ini dia. Letaknya juga harus bersesuaian ya. Nah untuk baris kedua dikali kolom kedua, ini dia kan baris 2 kolom 2. Nah berarti ini 3 kali 3 ditambah 7 kali 4 kan. Oke ini dia. Kemudian yang terakhir baris kedua dikali dengan kolom ketiga, berarti letaknya di sini. Nah artinya ini 3 kita kalikan dengan 6 ditambah 7 dikali dengan min 3. Oke, nah kita selesaikan hasil perkaliannya. Ini 4 kali min 1 min 4 tambah 6 kali 0 0 ya. Kemudian 4 kali 3 12 tambah 6 kali 4 24. Oke, 4 kali 6 24 ditambah 6 kali min 3 kan
min 18, berarti 24 kurang 18. Nah ini 3 kali min 1 min 3, 7 kali 0, 0. Ini tandanya jangan lupa ya, jangan ketinggalan. Kemudian ini 3 kali 3 9 ditambah, ini juga tambah 7 kali 4 28. Oke. Terus 3 kali 6 18 ditambah 7 kali min 3. 7 kali min 3 kan min 21, berarti 18 jadinya dikurang 21. 18 kurang 21. Oke, kita selesaikan hasilnya. Min 4 tambah 0 min 4. 12 tambah 24 36. Kemudian 24 kurang 18 hasilnya 6. Min 3 tambah 0 hasilnya min 3. 9 tambah 28 hasilnya min 7. Dan 18 kurang 21 hasilnya adalah min 3. Oke, begitu caranya ya. Kemudian ada matriks identitas. Matriks identitas ini biasanya dinyatakan dengan simbol I besar atau IN, di mana N ini adalah dimensi atau ukuran baris dan kolomnya. Biasanya matriks identitas ini dia adalah matriks yang bujur sangkar atau baris dan kolomnya berukuran sama. Seperti ini I2, itu entry-nya adalah 1001, artinya I-nya berukuran 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Kalau I3 berarti I-nya berukuran 3 kali 3. Nah, entry-nya 100, 100, 010, 1. Nah, kalau I4 berarti 4 kali 4. Nah, isinya ini 1000, 0100, 0010, 0001. Artinya diagonal utamanya adalah 1 dan sisanya 0. Ini dia masing-masing diagonal utama. Oke, untuk matriks identitas ini. Nah, sifat dari matriks identitas ini adalah jika dia dikalikan dengan matriks lain yang bersesuaian, maka dia hasilnya akan sama dengan matriks yang bersesuaian tadi itu sendiri. Seperti kalau di bilangan biasa, kita mengalihkan sembarang bilangan dengan angka 1, maka kan hasilnya akan sama dengan bilangan yang kita kalikan tadi. Nah, itu sama dengan sifat si identitas tadi pada matriks. Nah, ini kita lihat contohnya. Nah, jika matriks A berukuran 2 kali 2, 2, 3, 5, 4 elemennya, dan I2 yang bersesuaian tentu I2 ya, 10, 01, maka A kali I berapa hasilnya? Nah, harusnya nanti hasilnya adalah si A itu sendiri. Nanti kita buktikan di jawabannya ya. Nah, ini dia. 2 kali 3, 2, 3, 5, 4, 10, 01. Ini kan tadi 2 kali 2, dan si I-nya 2 kali 2. Ini udah sama ya, baris dan kolomnya. Nah, kita pakai cara perkalian yang tadi. 2 kali 3, 2 kali 1 ditambah 3 kali 0. Ini dia. Kemudian 2 kali 0 ditambah 3 kali 1. Ini dia ya. Nah, sekarang yang baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama. Baris keduanya 5 kali 1 ditambah 0 kali 4. Ini ya. Ini dia. Kemudian baris kedua kita kalikan kolom kedua. 5 kali 0 ditambah 4 kali 1 kan. Ini dia. Oke, hasilnya 2 kali 1, 2 tambah 3 kali 0, 0. 2 kali 0, 0 tambah 3 kali 1, 3. Kemudian 5 kali 1, 5 ditambah 4 kali 0, 0. 5 kali 0 hasilnya 0 ditambah 4 kali 1 hasilnya 4. Maka setelah kita jumlahkan hasilnya, ini sama dengan 2, 3, 5, 4. Ini dia ya. Maka dia ternyata balik ke matriks semula yang adalah matriks A. Kan A-nya tadi ini 2, 3, 5, 4. Jadi A kali I sama dengan A. Ini terbukti. Kalau mau nanti mencoba I kali A, dia akan sama dengan A juga. Coba dicari atau dibuktikan. Nah, kemudian ada transpos matrik. Nah, ini adalah matriks yang barisnya saling kita pertukarkan menjadi kolom atau sebaliknya. Nah, baris pertama harus menjadi kolom pertama dan seterusnya. Dia berkebalikan ya. Nah, jika si A berukuran M kali N, maka transpos dari si A akan berukuran N kali M. Tadi karena dipertukarkan kan baris dan kolomnya, simbolnya ini T-nya di atas seperti lambang pangkat, atau T kecil bisa juga ini aksen. Nah, contohnya A 2 kali 3 ya ukurannya, matriks 2, 8, min 7, 5, 4, 2.
berapa? A transpose. Kalau dia A2 kali 3, berarti si A transposnya akan berukuran 3 kali 2 pastinya. Nah, gimana hasilnya? Berarti tadi dia barisnya akan menjadi 3, kolomnya jadi 2. Nah, gini, si baris jadikan kolom, kolom jadikan baris. Nah, ini baris jadi kolom, berarti ini jadi ke bawah ya. 2, 8, min 7, 5, 4, 2 kan baris kedua, jadikan kolom kedua. 5, 4, 2. Oke, gitu caranya. Nah, ada lagi. Misalkan matriks B-nya berukuran 1 kali 3 ini. 1, 3, 4, maka B transpos jadinya apa? Kalau dia 1 kali 3 ukurannya, B transposnya pasti berukuran 3 kali 1. Nah, kan gampang aja. Ini satu baris kan, berarti dia akan jadi satu kolom. Ini dia ke bawah. 1, 3, 4 jadi ke bawah 1, 3, 4. Posisinya seperti ini. Oke. Untuk pertemuan kali ini sepertinya cukup di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Semoga bisa dipahami. Kalau ragu, silakan diulang lagi menonton videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.